Setelah sekian lama bergelut dengan sikap keras kepala dan kebiasaan buruknya, Zidan akhirnya menemukan hidayah dari Allah yang mengubah hidupnya. Ia kini lebih rajin beribadah, bahkan tidak pernah absen sholat berjamaah di masjid. Perubahan besar itu membuat Bu Soraya terkejut. Tak menyangka putranya kini menjadi lebih tenang dan penuh kedisiplinan. Namun di balik rasa bangga itu, ada kesedihan yang menyelimuti hati Bu Soraya. Zidan menjadi dingin padanya, tak lagi memadulikan keberadaannya. Ia tahu ini adalah hukuman atas perbuatannya terhadap Saleha yang pernah ia sakiti. Meski berat, Bu Soraya hanya bisa merenungi semua itu, sambil menatap punggung putranya yang pergi tanpa berpamitan. Sementara itu, Saleha melangkahkan kakinya menuju masjid, hatinya penuh kegelisahan. Ia berniat akan mengambil barangnya yang tertinggal saat membagikan makanan di acara Jumat Berkah tadi siang. Langkahnya terasa berat, apalagi ketika teringat pertemuan singkatnya dengan Zidan di masjid yang sama. Meski Zidan kini telah berubah menjadi sosok yang lebih baik, namun tentunya Saleha harus tetap waspada. Ada rasa takut yang terus mengintai, takut akan sesuatu yang tak dapat ia jelaskan, namun terus membayanginya. Sesampainya di masjid, Saleha segera menemukan barang yang ia cari. Tanpa berlama-lama, ia melangkah keluar dengan perasaan was-was. Namun langkahnya terhenti secara mendadak ketika sebuah suara familiar menyapanya. Zidan dengan wajah yang kini lebih teduh, berdiri tak jauh darinya. Ia terlihat senang, seperti ingin menunjukkan bahwa sekarang ia telah berubah. Namun Saleha hanya memberikan respon seadanya. Nada suaranya datar dan pandangannya seolah menolak kehadiran Zidan. Karena bagi Saleha, pria itu hanyalah pengganggu yang membuat risih dan trauma. Meskipun kini terjadi perubahan sikap dengannya. Di sisi lain, dari kejauhan, Bu Soraya mengamati semua itu dengan perasaan campur aduk. Hatinya terbakar cemburu dan amarah. Dalam pikirannya, semua yang terjadi pada Zidan adalah akibat Saleha. Ia menyalahkan gadis itu atas sikap dingin anaknya padanya. Menurutnya, perubahan Zidan yang kini lebih religius justru menjadikannya semakin jauh darinya. Seolah ia tak lagi dianggap sebagai seorang ibu. Bu Soraya menggenggam tangannya erat. Rasa kesalnya memuncak, meski jauh di lubuk hatinya ia tahu bahwa ada kesalahan yang pernah ia perbuat terhadap Saleha, yang kini berbalik padanya seperti karma. Hati Saleha semakin gundah setelah mendengar kabar bahwa Dita akan segera keluar dari penjara dalam waktu seminggu lagi. Ketenangan yang baru saja ia rasakan perlahan memudar, digantikan oleh bayang-bayang masa lalu yang penuh ancaman. Saleha tahu betul sifat licik Dita, dan kebebasannya berarti awal dari masalah baru yang akan mengusik hidupnya. Kekhawatiran itu semakin bertambah. Membayangi setiap langkah Saleha membuatnya sulit untuk memikirkan hal lain. Selain bagaimana ia bisa melindungi dirinya dari ancaman yang akan datang. Keadaan semakin rumit ketika Ramdhani, suami Dita, kembali muncul di kehidupannya. Setelah lama menghilang, pria itu kini bekerja sebagai tukang kebun di lingkungan sekitar. Meski Ramdhani terlihat tenang, Saleha tahu ia mudah dipengaruhi oleh Dita. Kehadiran Ramdhani seolah menjadi petunjuk bahwa rencana jahat Dita mungkin sudah mulai dirancang dengan suaminya sebagai boneka yang akan diperalat. Saleha merasa terjebak dalam lingkaran ketakutan yang semakin erat, membuatnya terus bertanya-tanya apakah ia mampu menghadapi badai yang sedang mendekat. Tapi meskipun begitu, Nando pastinya akan selalu menjadi garda terdepan dalam keselamatan istrinya.